LPS 2 Surabaya, Kepala OJK Jember, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Kepala Bank BCA Jember, narasumber dan moderator, Bapak Ibu Korpus LP2M dan para dosen, serta mahasiswa dan siswa SLTA Kabupaten Jember dan Bondowoso. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan hadirin berkenan hadir dalam acara Talkshow Literasi Keuangan dalam rangkaian kolokvium dan showcase hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Rabu 19 November 2025 yang bertempat di Gedung Auditorium Universitas Jember. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Hadirin yang terhormat, agar kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan himne Universitas Jember. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, tiada kata seindah doa. Tentunya pagi hari ini kita berharap acara berjalan dengan lancar, dan marilah kita menundukkan kepala sejenak serta berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami muliakan, acara dilanjutkan sambutan sekaligus laporan oleh Kepala LP2M Jember yang diwakili oleh Sekretaris 1 LP2M Jember. Kepada yang terhormat Bapak B. Fawwahor SPD MPD PSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar karena memang ada crowded dari maaf. Tapi sebelum itu kami mau pantun dulu membuka acara kita pada pagi hari ini. Mohon nanti kalau cakep bilang cakep, kalau nggak cakep diam. Oke, ke pasar pagi membeli pepaya. Cakep. Pepaya manis dibawa pulang. Cakep. Universitas Jember mengajak berkarya. Cakep. Literasi keuangan bikin masa depan gemilang. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau merdu di pagi hari. Cakep. OJK dan LPS hadir berperan agar dosen mahasiswa cerdas urus finansial diri. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Jember yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Bapak Profesor Bambang Kusuma PhD, Bapak Ketua Senat Universitas Jember, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, kebetulan sekarang sedang ada kegiatan semua juga. Kemudian Bapak Kepala Universitas Jember yang sekarang juga ada kegiatan bersamaan Bapak Ibu di Situbondo, acara konservasi mangrove dengan Bapak Bupati Situbondo, sehingga kita berbagi tugas kali ini, ada yang di sini, ada juga yang di Situbondo seperti itu. Bapak Ibu Dekan yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian yang kami banggakan dan kami cintai, Bapak Ibu narasumber kita yang sudah hadir hari ini, yang sudah hadir lewat Zoom, Bapak Charles Mekensa, anggota Komisi 11 DPR RI, sekaligus sebenarnya beliau adalah alumni kita juga, alumni FISIP Universitas Jember. Bapak Charles, sepertinya tadi sedang di mobil ya Pak Charles ya. Sudah bisa mendengar suara kita Pak Charles? Mohon izin Pak Charles, sudah bisa mendengar suara kita? Sudah. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Charles. Iya, sudah sampai di kantor. Kemudian pembicara kita yang lain pada pagi hari ini Bapak Bambang Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian Bapak Muhammad Mufid, Kepala OJK Jember. Terima kasih Pak Mufid. Kemudian juga dari dalam kampus kita sendiri ada ahli kita, Ibu Profesor Dr. Elo Sri Utami. Beliau adalah dosen FEB Universitas Jember dan nanti akan dimoderatori oleh Pak Aditya Wardono, PhD. Beliau juga dosen FEB UNES. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan di sini yang sudah hadir. Ada dosen, ada mahasiswa, UMKM, mitra, ada juga dari perbankan, ada dari BCA. Terima kasih juga sudah hadir ibu-ibu. Bapak Ibu, hari ini kita sengaja melakukan, khususnya yang di bagian depan sini, talk show tentang sinergi inovasi keuangan dan literasi digital. Finansial cerdas, bangsa kuat, dan juga kolaborasi kampus dengan regulator ekonomi raya. Jadi
1 jam saja, insya Allah akan dimenerapkan oleh Pak Aditya. Dan juga memang suasana seperti yang kami sampaikan tadi agak crowded bersama dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi insya Allah yang bagian-bagian depan sini juga akan ikut bersama kita untuk belajar bersama di pagi hari ini. Bapak Ibu, perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan talk show literasi keuangan ini adalah bagian dari kegiatan LP2M Universitas Jember, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, dalam rangka mensupport kegiatan Dies Natalis Universitas Jember yang ke-61. Jadi kegiatan kita dari LP2M UNED itu ada banyak Bapak Ibu yang sudah mulai berjalan sejak sebelum-sebelumnya. Hari Senin kemarin kita sudah melaksanakan seminar nasional tentang climate change. Kemudian hari Rabu dan Kamis kita melaksanakan talk show bersamaan juga dengan kolokvium. Bapak Ibu di samping kiri kanan dari aula ini Bapak Ibu bisa melihat ada kolokvium. Itu adalah wadah dari dosen-dosen di Universitas Jember yang sudah mendapatkan pendanaan hibah penelitian selama tahun 2025 untuk menyampaikan hasil penelitiannya, hasil pengabdiannya kepada teman-teman sejawat seperti itu, dan bisa juga diikuti oleh yang lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di tengah-tengah kita ini ada showcase. Ini adalah showcase dari elemen-elemen UNES, terutama dari fakultas-fakultas. Bapak Ibu, kita punya 15 fakultas plus 1 pasca sarjana. Nah, dan juga ada booth yang lain juga dari LPS dan OJK. Monggo nanti Bapak Ibu guru, kemudian siswa dan Bapak Ibu dosen, mahasiswa juga bisa mengunjungi booth-booth kita yang ada di sana, termasuk juga booth-nya LPS dan OJK. Nanti Bapak Ibu dari LPS dan OJK akan menyampaikan juga anda talk show di depan, tapi lebih jauh nanti Bapak Ibu bisa mendatangi booth-nya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang dan selamat menikmati acara kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan sambutan Rektor Universitas Jember yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jember yang sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Misbahul Kuswati MSc PhD, disilakan. Sungguh harum si daun salam. Cakep. Daun ini beserta tangkainya. Cakep. Barang siapa yang nanti menjawab salam, semoga lunas hutang-hutangnya. Karena ini literasi keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Charles Milkiansah Esos yang hadir secara daring tadi. Sebetulnya beliau mau nyeluring, tetapi karena kesibukan sebagai anggota Komisi 11 DPR RI tentu agak susah tadi untuk kembali ke kampus tercinta. Yang kedua, Bapak Bambang S. Hidayat, beliau ini satu marga dengan saya. Jadi sebagai kepala kantor perwakilan lembaga penjaminan simpanan LPS, saya berkelakar ke beliau. LPS ini sedang naik daun Pak, karena aku bayar menjadi menteri keuangan dan cukup hype di netizen semua. Kemudian Kepala OJK Jember, Bapak Muhammad Ufid, kalau beliau ini mereka nanti gitu ya. Sama-sama arogan gitu ya, sama-sama
Kemudian yang hadir Ketua Senat atau yang mewakili para dekan dan wakil dekan yang juga hadir, kepala lembaga dari PBB dan tadi LP2M diwakili oleh Pak Devo, karena memang LP2M acaranya sangat padat sekali seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Satu di sini, satu lagi di situ Bondo, pada nama Ma'ruf. Kemudian Direktur Pasca Sarjana, para tamu ada juga dari BPA, para fakultas dosen. Demikian juga korpus LP2M dan juga para mahasiswa dan adik-adik siswa SMTA yang juga hadir pada kegiatan talkshow yang terkait dengan literasi keuangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan talkshow yang kesekian kalinya, yang kali ini memang mengambil tema yaitu saya bacakan ininya, sinergi literasi keuangan dan inovasi digital, finansial cerdas, bangsa kuat. Moga-moga tujuan ini akan tercapai karena kita melihat sesuai dengan laporan OJK bahwa literasi keuangan kita itu masih rendah, baru mencapai laporan OJK ini 49,68%. Sementara inklusi keuangan sudah mencapai 85,1%. Artinya banyak masyarakat kita yang sudah memiliki cukup paham cara mengelola dengan bijak keuangan, tetapi dia masih belum benar-benar bisa memanfaatkannya. Karena itulah di sini peran inovasi digital dan literasi keuangan menjadi sangat penting dan harus bersinergi sehingga menciptakan generasi yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga cerdas mengelola keuangan pribadi, keluarga hingga usaha. Saya kebetulan dosen di farmasi dan juga di beberapa prodi, ada prodi kimia, teknik kimia, kesehatan masyarakat ataupun juga biotek. Sering saya bilang ke mahasiswa, setelah Anda lulus, maka ujian Anda bukan lagi ujian kimia, bukan lagi ujian farmasi, bukan lagi teknik kimia atau kesmas, tetapi ujiannya mesti ujian masalah ekonomi. Mahasiswa yang bilang jawab saya, kok begitu Pak? Maksudnya perlu dijelaskan. Dia jawab lagi dengan guyon-guyon Pak. Kan tidak hanya ekonomi Pak, ada daya, ada rensu, bahkan ada mama melon gitu. Ini sekedar guyon dari mahasiswa dan Bapak Ibu kalau ingin serius guyonnya, LP2M juga mengadakan yang namanya komika Chris Dimas. Humor ada risetnya dan riset ada humornya. Monggo bisa hadir. Insya Allah minggu depan Pak Ibu ya. Moga-moga ini semakin semarak. Alhamdulillah pada peringatan DIES kali ini yang bertema unggul, sinergi dan berdampak, kita dalam talkshow ini memang mengajak ya, komponen-komponen penting dalam literasi keuangan. Alhamdulillah ada Pak Bambang dari LPS dan ada saudara saya Pak Mufik dari OJK yang juga mendukung kegiatan ini, dan ada booth yang bisa Bapak Ibu semua adik-adik bisa lihat. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan seperti tadi agar literasi keuangan kita meningkat. Moga-moga ke depan kita tidak lagi terperdaya oleh pinjol ataupun juga pay later, apalagi dengan yang namanya judul, karena ini yang banyak merusak, yang banyak mendowngrade kinerja Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang biasanya kalau kita tidak punya hutang itu nampaknya kemerdekaan terhadap hutang itu telah kita capai. Artinya kita mau berbuat apapun bisa. Nah nanti insya Allah teman-teman dari LPS dan juga dari OJK dan juga ada akademisi kita Prof. Elok dan juga Pak Aditya yang juga akan memandu kegiatan ini sehingga nanti ada perspektif praktisi dan juga ada perspektif dari seorang profesor di bidang ekonomi. Moga-moga nanti akan meningkatkan literasi dan pemahaman kita, terutama banyaknya aplikasi
di tengah era disrupsi yang harusnya semakin kita kuasai, karena memang tuntutan kita ke depan adalah penguasaan di bidang literasi digital. Tidak hanya keuangan, ketika literasi digital dan keuangan ini gabung menjadi satu, maka kita akan melahirkan generasi cerdas, dan sesuai dengan tema kita adalah melahirkan bangsa yang kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekerian lewat Bung Rasif cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Wakil Rektor 4 tetap di atas panggung, dan selanjutnya penyerahan cindera mata. Kami persilakan untuk maju ke depan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya, Kepala OJK Jember, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyerahan pelakat dan sertifikat pertama oleh Wakil Rektor 4 kepada Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Dilanjutkan penyerahan pelakat dan sertifikat kedua oleh Wakil Rektor 4 kepada Kepala OJK Jember. Selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Wakil Rektor 4 kepada Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dokumentasi dimulai. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Dilanjutkan sesi foto bersama, dan persilakan kepada hadirin untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Kepada adik-adik dari SMA, dan persilakan untuk berdiri. Baik, mohon izin, dokumentasi akan kita mulai dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gaya semangatnya. 1, 2, 3. Gaya optimisnya. 1,